coba kemana? Sakit. Semoga kalau yang sakit diberikan ke semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini sudah siap untuk belajar? Kalau siap belajar, coba perhatikan tempat duduknya. Sudah rapi belum? Siapkan alat tulisnya. Silakan keluarkan buku tulisnya. Buatkan buku tulis, pena, ya keluarkan. Sudah? Belum? Ayo kita supaya belajarnya jadi semangat, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Terus belajar. Jadi kita lihat pelajaran hari ini. Sekarang kita jauh. Coba Alif kan? Silakan. Marilah teman-teman sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Anak-anak, berdoa itu penting ya, karena sebelum melakukan pekerjaan yang baik, kita awali dengan apa? Berdoa, supaya apa yang kita kerjakan itu bermanfaat dan mendapatkan berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi belajar, supaya apa kalau kita berdoa? Yuk, iya supaya ilmu yang disampaikan oleh guru itu bermanfaat. Untuk siapa? Ayo, untuk siapa? Untuk kalian, untuk kita ya. Baiklah, anak-anak, hari ini kita akan memasuki pelajaran pendidikan agama Islam. Materi kita adalah tentang menyambut usia balik. Itu pembahasannya adalah tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Sebelum kita materi, ibu mau tanya dulu, ya. Ada yang pernah tahu apa itu balik? Atau pernah dengar? Ayo coba kalian. Balik adalah kedewasaan seorang muslim. Iya, pintar. Siapa lagi? Ayo, Ade coba. Ada yang tahu lagi apa itu balik? Kedewasaan. Ya, kedewasaan kakak adik. Ya, boleh, bentar. Nah, kemudian kalau balik itu pasti laki-laki dan perempuan. Ada apa perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan? Alif dulu, ayo Alif. Jenis kelamin. Iya, jenis kelamin. Bella apa Bella? Para wanita berhijab dan laki-laki tidak. Iya, pinter semua anak ibu ya. Karena sudah mungkin sudah di rumah, sudah di kelas. Nah, baiklah anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah ya, adalah menjelaskan pengertian balik baik secara istilah ataupun bahasa. Kemudian yang kedua itu mengidentifikasi tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu fikih, baik itu untuk laki-laki maupun perempuan. Nah, nanti sebelum kita pembahasan lebih lanjut, ini sudah ibu bagi tempat duduknya berkelompok, ada 3 kelompok. Nanti kita akan membahas materi tentang yang pertama adalah pembahasan kita masalahnya tentang apa bang? Manusia balik atau pengertian balik. Kemudian yang kedua tanda-tanda balik menurut ilmu fikih, ya, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini langsungnya yaitu kita diskusi. Ya, nanti ada masalah yang diberikan dalam video. Nanti kalian diskusikan dengan kawan-kawan kelompoknya yang sudah dibagi. Kan ada 3 kelompok. Nanti kelompok pertama akan membahas tentang pengertian usia balik, apa itu usia balik. Kemudian di kelompok kedua itu tanda-tanda balik bagi laki-laki. Kemudian yang kedua tanda-tanda balik bagi siapa? Perempuan. Ya. Silakan dilihat. Sudah, silakan dilihat. Izin dokter. Ya. Sekarang ibu mau tanya sebelum kalian berdiskusi, apa yang kalian lihat dari video tadi? Ayo. Apa yang kalian lihat? Coba Putri. Apa yang dilihat Putri? Tentang apa yang pertama? Pengertian. Kemudian apa lagi? Coba yang keras suaranya Putri. Terus
Nah, sekarang setelah kalian menyaksikan tadi, di sini ada RKPD. Nanti berkelompok dibagikan ya untuk kelompok 1, 2, dan 3. Jadi kelompok 1 nanti dia membahas tentang apa sih pengertian kali. Di sini nanti kalian deskripsikan, kalian jelaskan menurut bahasa itu apa, menurut istilah itu apa. Nah, kemudian begitu juga dengan kelompok yang kedua. Tanda-tanda balik bagi laki-laki menurut ilmu fikih. Apa saja tanda-tandanya? Ya. Kemudian yang berikutnya mengidentifikasi tanda-tanda balik bagi perempuan. Apa saja ya. Nah, itu nanti kalian mengerjakannya kalau namanya diskusi sendiri-sendiri atau kelompok? Iya, bukan kerja sendiri tapi kelompok berdiskusi namanya. Kita berarti kerja dalam satu tim ya. Baik-baik diperhatikan. Kelompok 1 dulu ya. Ini silakan ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Nah, itu kelompoknya nanti. Nah, ini kelompoknya. Silakan dibaca-baca ya. Ya, silakan dilihat. Nah, coba siapa yang menulis? Siapa yang menulis? Siapa yang menulis? Siapa yang baca? Ya. Yo Eva, Yaudah, yo Yaudah. Nah, ini Yuk, cut dulu ya. Iya. Sudah selesai semua? Sudah. Kelompok yang pertama, kelompok 1 maju ke depan. Silakan presentasi apa yang diskusikan tadi ya. Ya, majukan semuanya. Silakan. Nanti siap kalau ada yang bertanya atau menanggapi ya. Tunjuk tangan, tunjukkan namanya dan dari kelompok mana. Berdiri tapi jangan duduk, biar kelihatan jelas ya. Yang penyaji di sini bawa semuanya. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan tentang balik. Pengertian balik secara bahasa balik artinya sampai, sedangkan istilah kedewasaan bagi seorang muslim. Apabila seorang telah balik, maka wajib baginya melaksanakan kewajiban syariat agama. Ya. Refleksi, seorang muslimah ketika sudah memasuki usia balik dengan batasan usia 15 tahun wajib menjalankan kewajiban sebagai seorang mukallaf, orang yang sudah dewasa, dan wajib menjalankan hukum Islam. Ada yang bertanya? Silakan atau bertanya. Silakan yang bertanya. Assalamualaikum, dari kami dari kelompok 2 mau menanyakan kepada kelompok penyaji. Yang kami tanyakan adalah bagaimana seorang dapat dikatakan sudah balik. Seseorang anak baik laki-laki maupun perempuan yang telah mencapai umur 15 tahun dia telah dianggap balik meskipun sebelumnya tidak mengalami tanda-tanda ini. Ya, itu bagaimana, Fitri? Iya. Siapa yang ingin menanggapi silakan. Dari masalah kelompok 1 ini tentang pengertian balik, menanggapi itu menambahkan pendapat. Ayo silakan. Siapa? Oh iya, Zayan, berdiri, ayo sampaikan ya. Berdiri Zayan, ya. Saya akan menanggapi dari kelompok 1 mengenai usia balik. Dalam agama Islam, balik merujuk pada tahap mengenai usia di mana seseorang telah mencapai usia pubertas dan dianggap cukup dewasa untuk memahami dan memenuhi kewajiban agamanya. Menurut hukum Islam, seseorang yang telah balik bertanggung jawab atas ibadahnya. Demikian tanggapan singkat dari saya mengenai apa itu usia balik. Nah, itu tadi tanggapan dari siapa? Zayan. Bagus Zayan. Menambahi dari pengertian usia balik menurut bahasa ataupun istilah. Silakan. Ada lagi? Sudah ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagus. Silakan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2. Semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil besar ini. Istilah yaitu keluarnya cairan, sperma atau mani bagi seorang anak laki-laki, baik keluarnya saat tidur atau terjaga. Jika saat tidur, biasanya kita sebut dengan istilah dasar. Setelah sampai usia 15 tahun. Refleksi hasil diskusi. Anak laki-laki
laki-laki yang sudah mengalami mimpi basah usia balik, maka wajib menjalani kewajiban syariat dan sebelumnya wajib mandi terlebih dan sebelumnya wajib mandi terlebih dahulu karena mimpi basah merupakan hadis besar. Baiklah, dari kelompok 1 dan 3, apakah ada yang ingin bertanya? Nah, bertanya dulu. Silakan yang bertanya. Siapa? Tanya tangannya, Adik. Assalamualaikum. Ada kelompok 1 bertanya kepada kelompok pengaji yang kami ingin tanyakan adalah apakah laki-laki yang sudah mengalami basah wajib menjalankan sholat? Ya, wajib, karena apabila anak baik laki-laki maupun perempuan apabila sudah balik maka wajib menjalankan hukum syariat Islam. Ya, gimana Adik? Ya. Yuk, silakan. Ada lagi yang mau menanggapi? Ayo, menanggapi. Nah, ayo Azura. Dalam ilmu Azura, perkenalkan dulu dari kelompok mana, ya? dari perkenalkan kami dari kelompok 3 menanggapi pemaparan kelompok. Dalam ilmu fikih ada beberapa tanda-tanda yang menunjukkan bahwa seorang laki-laki telah balik atau mencapai usia pembatasan. Biasanya terjadi pada masa-masa anak laki-laki menjelang remaja apabila seseorang sudah pernah mengalami mimpi basah. Ya, sudah. Sudah ya. Cukup. Nah, itu tanggapan dari Azura. Namanya menanggapi itu berarti menambahkan dari materi yang kalian paham. Ya, silakan. Baiklah, jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Kita berani. Ya, kelompok yang terakhir, kelompok ketiga. Silakan maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama terkait atau menstruasi keluarnya dari rahim. Yang kedua telah sampai 9 atau 15 tahun. Refleksinya. Apabila anak perempuan sudah mengalami tanda-tanda balik haid atau menghadapi, maka wajib mengamalkan kewajiban syariat Islam dan diwajibkan baginya mandi besar apabila telah haid karena haid merupakan hadas besar. Apakah dari kelompok Silakan. apakah haid atau menstruasi? Berdiri dulu ya. Kalau dulu. Kami dari kelompok 3 dua menanyakan apakah haid atau menstruasi itu dan apakah anak perempuan yang sudah haid merupakan kewajiban sebagai kepala. Haid adalah darah yang keluar dari rahim seseorang perempuan pada waktu tertentu. Apabila seseorang telah mengalami haid maka dia telah memasuki usia rahim dan wajib menjalankan kewajiban sebagai muslim atau muslimah, contohnya sholat. Ya, bagaimana Hafiz? Kuat. Ya, udah ya. Kalau tidak ada lagi kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya bagus, Ibu kasih jempol. Sudah bisa memecahkan masalah yang disajikan lewat video dan sudah bisa mengerti mengambil pengertian apa itu balik, kemudian tanda-tanda balik lagi laki-laki ataupun lagi perempuan. Nah, di sini yang dulu, yang pertama itu pengertiannya dulu kan? Pengertian, ya. Pengertian apa di sini? Balik. Iya. Pengertian baik secara bahasa maupun baik secara bahasa maupun istilah. Yang pertama, secara bahasa artinya apa? Iya, sampai. Kemudian secara istilah atau menurut istilah adalah kedewasaan bagi seseorang. Ya, jadi kalau seseorang muslim
tahun. Sudah balik ya. Nah, kalau orang yang sudah balik, sudah mengalami mimpi basah, kemudian mengalami haid, maka wajib baginya mandi apa? Mandi besar atau mandi wajib. Mandi wajib itu nanti ada caranya ya. Nah, jadi karena haid dan mimpi basah itu termasuk hadas besar, jadi mensucikannya dengan cara mandi. Nanti ada caranya, itu kita bahas lagi ya. Nah, wajib terlebih dahulu. Setelah mandi baru dia bisa melakukan laksanakan ibadah sesuai syariat seperti sholat, puasa, membaca Al-Quran. Nah, itu tadi kesimpulan yang materi kita hari ini ya. Nah, ada yang mau menambahkan atau menyimpulkan lagi? Ya, paham? Coba kita ulangi lagi, apa itu balik? Apa Bella? Artinya kedewasaan. Iya, kedewasaan lagi siapa nak? Seorang muslim. Kemudian tanda-tanda balik bagi laki-laki apa? Mimpi basah. Iya, mimpi basah. Tanda-tanda balik bagi perempuan? Haid Atau menstruasi. Ya, itulah. Mungkin itulah pembahasan kita pada hari ini. Kita cukupkan sampai di sini ya. Nah, sebelum kita pulang, kita nyanyi dulu semangat dulu ya. Semangat, saatnya ngantuk. Yuk, tepuk semangat. Silakan kita siap-siap untuk pulang. Silakan dibereskan semua bukunya. Ya, silakan dibereskan bukunya. Sudah, kalau sudah kita berdoa pulang ya. Oh iya, kumpulkan dulu itu, kumpulkan semua ke depan. Pulang kumpulkan ke depan. Silakan bawa kumpulkan ke depan. Ya. Setelah itu, mari bersama-sama kita berdoa dua. Berdoa dua. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma firli dunubi waftah li abwaaba fadlik salaman wa birahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.